Kita percaya bahwa kita nggak bisa lihat masa depan kita. Tapi Tuhan sudah pegang hari esok buat saudara dan saya yang dijamin penuh damai, sejahtera, dan penuh pengharapan. Percayalah, setiap hari yang dijadikan Tuhan, kita akan melewati dari hari ke hari. Bukan berakhir dengan perkara sia-sia, tapi selalu berakhir dengan perkara yang besar dan kejadian hidup yang dahsyat. Shalom semuanya, ada sukacita. Ya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya ya. Pertama kali saya juga baru pertama ini ya menghadiri ibadah. Wow, yang luar biasa di tempat sinema ya. Kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa buat setiap saudara dan saya hari ini melewati apapun. Kita nggak perlu takut ya. Khotbah saya hari ini saya 3 sesi, nanti yang pertama kalau saudara bisa betah ikut 3 kali, tidak apa-apa karena 3 kali khotbah saya berbeda ya. Siang ini saya akan menyampaikan pesan Tuhan bagaimana kesesakan itu akan membawa kita menemukan kelegaan. Kita percaya bahwa hari-hari ini banyak orang yang ngomong sesak Bu Eli, gimana enggak sesak ya. Beberapa saat yang lalu ada seorang ibu juga yang datang sama saya, dia bilang gini, Bu, kehidupan hari ini berubah. 1 hari sebelumnya saya masih hidup seperti orang yang gak ada apa-apa. Saya punya suami yang baik, saya gak pernah kerja. Suami saya juga penghasilan kehidupannya semua baik, anak-anak baik. Tapi siapa yang nyangka hanya hitungan 1 hari, malam suami saya tidur sudah gak bangun besok paginya. Realita berubah, bukan hanya saya ditinggal mati suami, tapi setelah suami meninggal ada banyak hal yang saya tahu yang membuat saya ini takut Bu Eli. Apa saya tanya, suami saya meninggalkan hutang. Belum lagi rumah ini disekolahkan, digadaikan bank, saya sendiri gak pernah tahu kalau suami saya sampai punya hutang, gak pernah cerita. Belum lagi anak-anak hari ini masih belum ada yang kerja, masih kecil-kecil semuanya. Kelihatan apa yang saya alami dalam hitungan 1 hari Bu Eli, semuanya berubah. Apa yang gak pernah saya pikirkan, apa yang gak pernah saya alami, tiba-tiba badai itu terjadi. Apa dosa saya? Saya gak pernah melakukan sesuatu yang salah. Kalau dibilang saya jadi istri yang setia, saya jadi istri penopang buat suami, selama ini saya selalu berdoa buat suami. Tapi kenapa semua ini Tuhan izinkan terjadi? Dan suami saya juga seorang yang cinta Tuhan, kami berdua sama-sama melayani Tuhan. Pada waktu pertanyaan itu diberikan, saya jujur saya sebagai manusia, saya juga gak punya jawaban. Tapi saya cuma jawab gini, Bu, apapun terjadi, kesesakan boleh terjadi. Badai besar boleh terjadi, tapi selama ibu tahu bahwa Tuhan yang menyertai ibu itu adalah Tuhan yang besar. Percayalah Bu, ibu pasti melewati hari-hari ini bersama Tuhan dan ujung-ujungnya ibu akan tahu bahwa di balik semua ini ada kemuliaan yang jauh lebih besar. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan ya. Kalau biasanya khotbah siang itu harus semangat saudara ya. Untung saya dikaruniai Tuhan suara saya keras. Makanya kalau ada orang yang tertidur di tengah khotbah saya itu keterlaluan ya. Karena suara saya sudah ini semangat ini ya. Tadi saya sebelum sampai ke sini karena saya tahu saya sudah 3 sesi. Nanti saya hitung-hitung saya selesai pasti paling enggak 7:30. Makanya saya bilang sama yang jemput saya mau makan terlebih dahulu. Nanti takut pingsan ya. Itu sebabnya yuk kita buka ayatnya terlebih dahulu di Mazmur 118 ayat 24 sampai 25 ya. Gembala saudara itu sama asalnya dari Surabaya. Orang Surabaya itu terkenal bonek ya. Orang Surabaya terkenal wah pemberani ya. Yuk kita baca sama-sama ya. Mazmur 118 ayat 24 sampai 25 kita baca. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Berikutnya,
Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan, ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Pastikan hari-hari ini kita semua, firman Tuhan tuh gak ngajak saudara untuk berduka citalah senantiasa. Jujur, orang kalau diajak bersuka cita selalu bilang gini, Bu, bisa bersuka cita gimana? Hutang banyak, rumah disita bank, usaha makin lama makin sepi, suami ndak pulang. Pasangan makin jengkelin, mertua Bu makin kayak nenek lampir. Bu, Ibu Eli suruh ajar kita bersuka cita di tengah masalah itu gimana? Saya cuma bilang bersuka cita itu karena kita tahu bahwa setiap hari yang dijadikan Tuhan melewati keadaan yang sulit apapun, setiap hari percayalah bahwa hari yang dijadikan Tuhan itu selalu berbicara kejadian hidup yang dahsyat. Kita akan diberi kemujuran. Lihat ya, kita buka di Pengkhotbah 7 ayat 14. Jadi hari ini kita melewati hari-hari, ada banyak orang melewati kesusahan sehari, cukup sehari. Iya, teorinya gampang, susah satu hari. Tapi kalau susah dijalani dengan duka cita, kanker saudara. Susah satu hari, tapi dijalaninya bukan dengan semangat, bukan dengan sukacita, merenungi masalah, merenungi hutang. Direnungi terus buku tabungan kok enggak berubah-berubah ya. Kok enggak berubah, toko sepi enggak berubah, anak-anak didoakan tambah berontak, suami didoakan tambah luar biasa. Jujur, jalani kesusahan sehari dengan sehari, cukup sehari. Kalau saudara enggak punya semangat sukacita, kita semua pasti kehilangan kekuatan hari-hari ini. Yang ada cuman bilang gini, putus asa, mau mati ya takut, tapi hidup ya enggan. Antara hidup dan mati tidak punya tujuan. Tapi lihat Pengkhotbah 7 ayat 14. Ya, saya akan khotbah secepat mungkin karena 40 menit harus selesai. Pada hari mujur, bergembiralah. Tetapi pada hari malang, ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari apa saudara? Mujur. Supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Kita percaya bahwa kita gak bisa lihat masa depan kita. Tapi Tuhan sudah pegang hari esok buat saudara dan saya yang dijamin penuh damai, sejahtera dan penuh pengharapan. Makanya 3 hal bisa dibuka PowerPoint-nya. Bagaimana hari-hari ini yuk siapapun saudara yang datang dengan rasa takut, lihat fakta. Mungkin keadaan hidupmu lagi berduka karena barusan kehilangan, ngalami kerugian yang besar. Saudara tiba-tiba divonis kanker oleh dokter dan sebagainya. Tapi percayalah setiap hari yang dijadikan Tuhan kita akan melewati dari hari ke hari. Bukan berakhir dengan perkara sia-sia tapi selalu berakhir dengan perkara yang besar dan kejadian hidup yang dahsyat. Makanya perlu bangun semangat supaya jalani satu hari bukan dengan letih, loso, loyo, lesu, lunglai, lemas. Bukan itu. Tapi tiap hari kalau ketemu orang, gimana kabarmu? Semangat. Wah. Tokomu gimana? Haleluya. Padahal tokonya mau bangkrut saudara. Jujur saya ngalami proses yang gak mudah. Kalau orang tanya, gimana suamimu? Oh haleluya. Oh sudah baik, sekolah Alkitab. Kapan lulusnya? Belum tahu, lagi summa cum laude, biarin aja. Itu karena orang kalau enggak ngerti firman, orang bilang saya strip katanya, saya sudah kena sakit jiwa. Ya, apa yang saya ucapkan dengan realitanya bertolak belakang. Tapi saya cuma bilang lah saya punya iman kok sama Tuhan. Kan Tuhan bilang ketika aku pulihkan Sion keadaanmu seperti bermimpi. Kenapa saya enggak pernah takut untuk bermimpi? Siapa yang takut bermimpi hari ini? Apa yang mustahil yang enggak mungkin? Tuhan pasti sanggup. Amin. Yuk kita lihat bisa dibuka PowerPoint saya yang sudah. Nah ini. Jadi hari-hari yang saudara lewati bukan tanpa alasan. Kalau Tuhan mengajak kita semua marilah bersuka cita, bersorak-sorai. Karena senyatanya Tuhan tahu hari-hari yang dijadikan Tuhan itu hari yang penuh kegembiraan, keselamatan dan kemujuran. Walaupun kenyataan realitanya saudara berduka cita.
Orang kehilangan seseorang, kehilangan keuangan, kehilangan usaha, pasti namanya nangis bombay. Enggak mungkin waktu saudara ngalami badai, saudara ketawa, hore ruginya besar. Itu namanya orang sakit jiwa. Kalau orang normal, realita waktu saudara menghadapi keadaan yang sulit, kita pasti nangis, kita pasti duka cita. Tapi Tuhan berkata, jangan terus, karena di balik engkau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, ada kata di depannya, berbahagialah. Jadi hari ini yuk siapa yang datang tadi dengan muka seperti Kudanil, Scooby-Doo ya, karena takut, lihat denger apa takut. Setiap kali lihat fakta takut, lihat buku rekening takut, lihat WhatsApp suami takut. Kalau semua itu menjadi takut gak usah dilihat, lebih baik kita lihat firman Tuhan. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Semakin lihat realita semakin takut. Tapi semakin banyak baca firman, dengar firman, lakukan firman akan membuat saudara dan saya menjadi orang yang kuat. Orang yang semangat sampai pada akhirnya. Yuk kita lihat berikutnya. Apa yang Tuhan janjikan? Saya buka sekilas. Mazmur 5 ayat 13 kita baca. Apa yang Tuhan mau berikan buat saudara dan saya. Mazmur 5 ayat 13 berkata seperti ini. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Hari ini pastikan di tengah keadaan yang sulit, kesesakan itu akan jadi kelegaan. Kenapa? Karena Tuhan berkata, aku pasti memberkati orang benar. Aku pasti memagari orang benar itu dengan anugerah. Ketika saudara berjalan dengan kesesakan banyak masalah, hari ini kita hidup itu anugerah Tuhan gak? Saudara bisa hari ini melewati masa pandemi, saudara tetap punya usaha walaupun sepi-sepi turun pun, tapi sampai hari ini bisa makan, hari ini masih bisa bernafas. Semua ini anugerah. Kita setiap hari tanpa kita sadari waktu saudara mengalami badai, Tuhan itu tetap punya planning yang besar buat orang benar. Dia pasti berkati orang benar. Dia pasti pagari orang benar dengan anugerah. Bahkan di Ratapan 3 ayat 23, Tuhan itu pasti menyertai orang benar dengan kasih setianya yang selalu baru setiap pagi. Saudara tahu ibu yang mengalami keadaan yang sulit. Hari itu dia putus asa. Dia bilang gini, Bu, ada ndak orang yang peduli sama hidup kami? Saya sudah ndak tahu hidup saya seperti apa. Saya cuma bilang gini, Bu, ayo semangat. Ndak usah mengandalkan manusia. Ibu tetap andalkan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ibu sudah ndak bisa mengandalkan suami meninggal. Ibu sudah tidak bisa mengandalkan rumah ini karena rumah ini sudah disekolahkan bank. Ibu tidak bisa mengandalkan apa-apa karena sementara ibu hari ini jalani kehidupan, ibu bilang ibu tidak bisa bekerja. Selama ini tidak pernah bekerja cari uang, nggak tahu caranya gimana. Tapi ibu satu yang ibu membuat tidak putus asa, ibu punya Tuhan segala-galanya yang sanggup mencukupkan kebutuhan ibu menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Singkat cerita, saya nggak pernah dengar cerita ibu ini, saya percaya ibu ini akan berjalan dengan Tuhan. Dan tidak lama beberapa saat ibu ini memberi saya kabar, Bu Eli, Tuhan itu dahsyat. Dia bilang, oh kenapa Bu? Waduh Bu, ibu tahu waktu itu rumah sudah tidak bisa. Saya pikir uang dari mana? Ibu tahu tiba-tiba ada yang namanya saudara yang saya kenal pelit Bu. Tiba-tiba bisa memberi bantuan. Rumah saya ditebus, saya bisa tinggal dan saya hari itu diberi satu pekerjaan yang tidak sulit. Dan anak-anak saya bisa sekolah selesai. Setelah masa pandemi anak saya sudah selesai sekolah. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Untung ibu ini tidak bunuh diri. Dia berkata gini, saya pengen ikut mati suami saya. Tidak kuat.
Kok tega dia tinggalin saya dan anak-anak. Dia mati enak Bu Eli, enggak tahu apa-apa. Lah dia mati ninggalin hutang lagi. Kalau ninggalin harta masih mending, ninggalin hutang lagi. Tapi ketika orang mengandalkan Tuhan, Tuhan enggak pernah lalai menepati janji-janjinya. Dia selalu punya cara di saat saudara sudah tidak punya cara, saudara hanya angkat tangan, maka bagian Tuhan yang akan turun tangan. Yuk kita lihat lompat berikutnya, nanti saya akan sekilas biar nanti baca sendiri ayatnya di rumah kalau tidak cukup. Buka di Yesaya 30 ayat 6 sampai 8. Saya tidak akan khotbah tentang yang sulit-sulit karena kalau hari ini saudara pulang yang penting saudara dapat rema. Kata kuncinya hari ini tidak boleh jalani kesusahan itu dengan putus asa. Percayalah setiap hari saudara pasti menemukan berkatnya Tuhan. Enggak mungkin ada hal-hal yang baru setiap hari ketika saudara berjalan dengan semangat. Sebab Mazmur 30 ayat 6 sampai 8. Sebab sesaat saja ia murka. Tetapi seumur hidup apa saudara? Ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Hari ini kita ada di dalam masa-masa yang sulit. Orang gak bisa mengubah firman. Banyak orang berkata, Bu Eli kenapa? Kok hari ini hidup makin sulit, cari uang sulit. Kemarin pembantu saya bilang, Bu, Lombok itu 110.000 loh Bu, bayangin Bu. Orang kecil gimana? Di desa hidup sudah seperti mengerikan. Punya sapi, punya apa semua hilang Bu, sepeda motor hilang ya. Punya binatang apa dicuri tetangga Bu. Sekarang orang semua kayaknya makin jahat karena urusan kebutuhan perut itu sudah membuat orang mulai gelap mata. Orang banyak bertanya, kenapa Tuhan tidak segera ambil masa resesi yang berkepanjangan, masa krisis ini supaya kita bisa bernafas lega. Saya cuma ngomong, kita nggak bisa mengubah ketetapan firman. Karena di akhir zaman akan datang masa-masa yang makin sukar. Yang jahat makin jahat itu harus terjadi. Tapi buat saudara dan saya sebagai orang benar tidak perlu takut. Firman Tuhan berkata, memang setiap hari kita harus menjalani tangisan. Tapi ketika saudara berjalan dengan semangat menjelang pagi di akhir kehidupan orang benar selalu ada sorak-sorai. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Dunia tidak punya jaminan ini. Makanya kalau kita jadi orang benar yang mengenal siapa Tuhan. Saudara di tengah keadaan yang nangis Bombay hari ini. Saudara tetap berkata, aku tetap tidak takut bahaya. Amin. Berikutnya yuk kita lihat. Dalam kesenanganku aku berkata, lihat ya. Aku tidak akan goyah apa saudara selama-lamanya. Jadi kalau ada yang mengalami goncangan ekonomi, goncangan rumah tangga, kesehatan tiba-tiba tergoncang. Jangan pernah takut, itu cuman sesaat. Berikutnya, ayat berikutnya kita baca. Tuhan, oleh karena engkau berkenan, engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika engkau menyembunyikan wajahmu, aku terkejut. Hari ini pastikan 3 hal kita lihat. Bagaimana kalau kesesakan akan menjadi kelegaan. Saudara dan saya yang perlu kita perhatikan hari ini. Jalani setiap prosesnya Tuhan. Yang penting setia aja. Jalani, nikmati, syukuri. Hari ini sudah berdoa toko tambah sepi, jalani, nikmati, syukuri. Hari ini sudah didoakan pasangan hidupmu makin luar biasa, jalani, nikmati, syukuri. Karena 3 hal. Apa yang pertama hari ini yang membuat saudara tidak perlu takut? Yang pertama, Tuhan pasti mengubah setiap tangisan orang benar menjadi sorak-sorai. Perintahnya apa? Jangan sedih. Yang kedua, Tuhan tidak selamanya
namanya membiarkan orang benar goyah. Orang benar itu goyahnya sesaat, tapi arah hidupnya pasti dibawa berhasil, beruntung, naik jadi kepala, bukan jadi ekor. Jadi sekali lagi perintah Tuhan di tengah goncangan yang besar, jangan pernah goyah, jangan pernah goncang imanmu. Sekali Yesus tetap Yesus. Tepuk tangan buat. Banyak orang mulai goyah imannya, mulai orang diberi penawaran, yuk ke gunung Keramat. Aduh instan, aku doa minta toko laris, besok ruame. Ikut Tuhan doa puasa 40 hari, 40 hari selesai bukannya rame, tambah sepi. Jujur kehidupan ini, ikut Kristus itu jangan fokusnya sama hasil. Kalau kita lihat hasil kecewa. Saya sering ngomongin sama orang-orang yang konseling. Semakin saudara bandingkan Tuhan dengan hasil. Tuhan baik, kalau hasilnya baik saudara akan makin kecewa. Saya dulu selalu berkata Tuhan tidak adil buat hidup saya. Saya marah sama Tuhan. Karena waktu saya dulu jadi ibu sosialita, hidup saya aman-aman, damai sejahtera, tidak ada masalah. Tapi waktu saya melayani Tuhan 2 tahun, saya dihantam badai, masuk dapur rapinya besar saudara. Sampai rasanya kalau dulu saya bangun pagi benar loh. Saya sudah tidak punya damai sejahtera. Lihat fakta cuman bisa gini. Orang depresi saudara. Orang tidak kenal wajah saya. Orang walaupun saya pakai skincare mahal, orang kenal gini. Aduh wajahmu jerawat besar-besar saudara. Stres, ketemu orang tidak bisa senyum. Bisanya cuman fakta demi fakta saya hadapi. Api yang makin keras, makin panas buat saya bilang, enggak kuat Tuhan. Tapi satu kali Tuhan berkata buat hidup saya, yang paling saya ingat Tuhan bilang gini, Eli terus punya pengharapan. Selama ini engkau cuman mengharapkan aku pulihkan hidupmu, aku berkati hidupmu, aku berkati suamimu, aku berkati anak-anakmu. Selama 15 tahun engkau berumah tangga, aku sudah menjawab semuanya. Tapi bolehkah izinkan hari ini gantian? Selama 15 tahun kamu punya pengharapan sama aku, izinkan tahun ke-15 aku Tuhan Allah yang punya pengharapan atas hidupmu. Saya tanya, pengharapan Tuhan apa? Pengharapanku adalah engkau berubah, engkau berbuah, engkau berdampak buat orang sekitarmu. Itu yang membuat saya mulai terpukul. Selama ini Tuhan berkata, aku berikan kau yang manis. Tapi hasilnya tidak pernah membuat aku disenangkan. Apa artinya engkau punya suami segalanya, rumah tangga yang baik, keuangan yang baik. Tapi itu tidak pernah membuat hatiku disenangkan. Justru hari-hari ini ketika engkau dalam proses kesesakan, aku melihat 3B itu ada di dalam hidupmu. Engkau mulai jadi sabar. Engkau mulai hari ini tidak suka marah. Engkau mulai hari ini bisa mengampuni. Engkau mulai hari ini bisa tulis buku renungan. Engkau mulai hari ini bisa bersaksi, bisa berkhotbah, bisa menjadi dampak. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Dari situ saya mulai sadar ya. 3 hal, jadi yang pertama jangan goyah. Yang ketiga, Tuhan itu berkenan menempatkan kita di atas gunung batu yang kokoh. Jadi jangan takut. Siapa yang lagi ngalami titik ambang batas kekuatan, semuanya hancur, semuanya terpuruk, percayalah Tuhan berkata justru di saat kelemahanmu lah kuasaku akan menjadi sempurna. Engkau akan aku bawa untuk aku tempatkan di atas gunung batu. Wow.
14 tahun saya diproses Tuhan. Saya tadinya 14 tahun seorang ibu yang rumah tangga yang bodoh. Tidak pernah kerja, tidak bisa apa-apa. Kalau hari ini saya bisa khotbah, jujur. Saya dulu kalau disuruh bawa doa, saya sering kesaksian. Dulu cuma doa 6 orang gini ya, berantai 6. Giliran saya minggu 1, minggu 2, saya sudah hitung. Kalau minggu 6 saya absen. Karena saya enggak berani doa, orang 6 aja enggak berani. Sampai ketuanya bilang gini, kamu minggu lalu bagianmu selalu absen. Beneran loh sakit kepala, padahal ndredeg suruh berdoa. Orang bilang gini, kamu sekolah Alkitab di mana sekarang kalau enggak dikasih time out, itu bisa khotbah dari pagi sampai malam. Karena saking 14 tahun banyaknya pengalaman hidup, saudara mau pulang nanti sampai malam. Enggak selesai. Saya yang enggak mau. Kenapa? Karena 14 tahun kalau cukup diceritakan hanya satu sesi khotbah. Wow, sebentar saudara. Cerita hidup saya seperti horor saudara. Horor yang berdarah-darah, tapi puji Tuhan. Dari kelemahan saya Tuhan angkat Ibu Eli yang bukan siapa-siapa. Hari ini saya bisa khotbah tanpa sekolah Alkitab. Bisa tulis buku renungan sampai tahun ke-10. Itu kemuliaan buat Tuhan. Daripada dicintai suami, saya cuman ibu sosialita. Jauh lebih baik saya dibawa Tuhan dalam kesesakan. Tapi hari ini saya mengalami kelegaan dan Tuhan pulihkan banyak hal. Yuk kita lihat berikutnya. Satu persatu. Bagaimana Tuhan mengubah tangisan menjadi sorak-sorai ya. Hari ini yang lagi nangis Bombay, yuk semangat. Katakan kanan kiri, semangat, semangat. Masih ada Tuhan. Hutang itu tidak selamanya. Hutang nanti Tuhan akan tutup tetap menjadi berkat yang berlimpah. Amin. Saya ajari profetik sebentar, saya ingat. Saya selalu ngajari orang-orang profetik saudara. Ini yang saya dapat, saudara yang lagi ngalami hutang. Jangan terus ngomong hutangku besar. Yuk mulai hari ini pakai kata-kata firman. Karena firman itu pasti memerdekakan saudara dari hutang. Apa yang pertama? Tip yang pertama. Kita hidup dari 12 bakulnya Tuhan. Siapa yang hari ini tidak cukup, angkat. Saya tiap bulan selalu angkat bakul. Kalau ini Agustus saya bilang, Tuhan saya hidup dari bakul ke-8 Tuhan. Di mana setika bakulnya Tuhan saya angkat, hidup saya pasti cukup melewati bulan Agustus. Amin. Yang kedua katakan, Tuhan aku hidup walaupun di masa resesi yang panjang. Tuhan tetap memerintahkan burung gagak dan sungai kerit untuk memelihara kehidupanku dan keluargaku. Sehingga di masa kering tidak akan aku kekurangan, tapi aku tetap hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Yang ketiga, hidup dari minyak di dalam buli-buli. Siapa yang lagi punya hutang perlu angkat ini. Saudara percaya minyak yang Tuhan sediakan buat buli-buli orang yang punya hutang. Saudara akan bisa bayar hutang dan hidup dari selebihnya. Sisanya engkau dan seisi rumahmu akan tetap Tuhan pelihara. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Yuk kita lihat Yesaya 30 ayat 19 sampai 20. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Lihat ya, tentulah Tuhan akan mengasihi engkau apabila engkau berseru-seru pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba, apa saudara? Sedikit. Hari ini di masa sukar semua pasti punyanya serba sedikit. Dulu kelimpahan, tapi karena pandemi ini depositonya sedikit. Ya, dulu banyak, rumahnya banyak. Sekarang sedikit, semua serba sedikit, tidak usah takut. Namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat kebesaran Tuhan. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Di masa yang serba sedikit, kalau kita terus hari ini melihat kebesaran Tuhan, hidupmu pasti dipelihara. Buka PowerPoint-nya. 3 hal hari ini kalau Tuhan akan mengubah tangisan menjadi sorak-sorai. Karena yang pertama, Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan mendengar dan menjawab setiap seruan
doa kita. Daripada nangis ngerenungin nasib, yuk kita berdoa. Kita lipat tangan, kita angkat tangan, kita berserah, kita buka tangan, kita mengucap syukur. Itulah kunci untuk melihat mujizat. Amin. Yang ketiga, Tuhan tidak pernah sembunyi. Di tengah hutangmu yang besar, Dia tetap hadir. Dia hadir tetap sebagai Tuhan yang baik. Di tengah engkau kena penyakit kanker, Dia tetap Tuhan yang hadir. Oleh bilur-bilur Yesus, setiap penyakit menjadi sembuh, sehat oleh kuasa Tuhan Yesus. Amin. Orang yang hari ini takut itu orang yang tidak melihat kehadiran Tuhan. Kalau dalam hidupmu tahu Allah itu Immanuel, hadir dalam hidup saudara dan saya setiap saat, kita pasti jadi orang benar yang tidak akan takut. Badai boleh berlalu, badai boleh hadir, tapi badai pasti berlalu dengan kemenangan karena Dia hadir untuk membebaskan saudara dan saya. Amin. Yang kedua, yuk kita lihat bagaimana tidak selamanya goyah. Buka Mazmur 118, satu pembahasan lagi kita selesai. Mazmur 118 ayat 13, 17 dan 18. Buka aja PowerPoint-nya langsung. Ya. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Berapa banyak orang yang hari ini kejatuhannya hebat, bangkrutnya hebat. Ya, saudara sepinya usaha hebat. Suamimu lagi ngalami masalah hebat, anak-anak berontak dengan hebat, tidak perlu takut karena Tuhan pasti berjanji menolong saudara. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Aku tidak akan mati tetapi hidup dan aku menceritakan perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak pernah menyerahkan saudara dan saya kepada maut. Buka PowerPoint-nya. Pemain musik boleh segera naik, satu poin saya bahas, setelah itu kita selesai. Hari ini pastikan jangan pernah goyah karena Tuhan pasti menolong saudara. Dia tidak akan membiarkan hancur, ternyata masalah demi masalah supaya saudara bisa merasakan kebesaran Tuhan. Dan kalau saudara melihat kebesaran Tuhan, saudara akan bersaksi, waduh, Tuhan itu hebat loh. Hutang itu bukan hutang lagi, tapi hutang itu ditutup dengan kuasa Tuhan. Saya justru malah bisa beli rumah lagi, Bu Eli. Ada banyak orang yang melihat kebesaran Tuhan di balik masalahnya. Yang ketiga yaitu Tuhan tidak akan menyerahkan kepada maut saat hajaran yang keras. Yang terakhir, bagaimana Tuhan berkenan menempatkan saudara dan saya di atas gunung batu. Mazmur 118 ayat 15 dan 17. Yuk kita buka PowerPoint-nya. Suara, nah ini ya, suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan Tuhan. Yang ketiga, bagaimana Tuhan akan berkenan menempatkan saudara di atas gunung batu. Kita percaya siang ini ya, saudara dan saya lihat ada tangan-tangan kanan Tuhan. Walaupun 1000 tangan mau menjatuhkan hidupmu, hari ini kita cukup butuh satu tangan Tuhan. Dengan tangan kanan Tuhan aja kita pasti perkasa. Di balik bonyok, saya dulu berdarah-darah saudara. Saya melihat masa depan saya gelap semuanya. Saya bilang, Tuhan, gimana Tuhan, enggak bisa apa-apa, enggak punya apa-apa, aset enggak punya apa-apa, enggak bisa kerja. Duh, lihat suami error, 3 anak masih kecil-kecil. Benar-benar, tapi ini digenapi dalam hidup saya di mana tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan buat hidup saya. Tangan kanan Tuhan meninggikan hidup saya dan tangan kanan Tuhan menghidupkan hidup saya, bukan mematikan sekalipun yang saya lihat keadaan semuanya hancur saudara. Tidak ada dasar untuk berharap 13 tahun yang lalu saya bisa berdiri hari ini yang saya pikir saya mau mati. Tuhan mau mati, mau bunuh diri. Tapi kuasa Tuhan bekerja hari ini. Apa yang hilang di tahun-tahun lalu, Tuhan kembalikan lipat-lipat dalam hidup saya. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan.
Apa yang saya lihat 3 anak saya hari ini, 1 sudah menikah, saya bakal punya cucu. Tahun depan saya menikahkan lagi anak 1. Orang tanya, Bu Eli, kok hebat, anak bisa lulus summa cum laude, bisa sekolah Alkitab, dapat jodoh kok ya jodohnya baik. Bu Eli, gimana caranya? Saya cuma 1, saya juga tidak tahu. Saya cuma 1, ketika saya dalam keadaan terpuruk, dalam kesesakan, saya tetap ikuti jalannya Tuhan. Saya jalani, nikmati, syukuri proses dengan kesusahan demi kesusahan, 1 hari lewat 1 hari bersama Tuhan. Dan yang saya tahu di akhir kehidupan saya pulang dengan sorak-sorai. Amin, yuk bangkit berdiri ya. Pulang dengan 3 tipe hari ini tips. Yang pertama apa? Jangan takut, jangan goyah, jangan sedih. Saudara percaya, kita bukan orang yang munafik. Mungkin hari ini realita keuanganmu hancur. Engkau divonis kanker, dokter sudah angkat tangan. Mungkin rumah tanggamu hancur, anak-anakmu hancur. Tapi pastikan, hari ini masih ada Tuhan. Tidak pernah Tuhan itu menetapkan orang benar rancangannya kecelakaan. Sekalipun mungkin saudara bilang gini sama Tuhan, Tuhan, aku dulu orang yang berdosa. Waktu aku diberkati aku tidak ingat Tuhan. Aku serakah sampai aku bangkrut. Tuhan siang ini dia tetap buka tangannya buat saudara dan saya. Saudara sebagai anak yang terhilang. Dia tetap tunggu kapan saudara balik. Dan dia berkata pada siang ini, sore ini. Aku sudah sediakan jubah, kasut yang terbaik buat setiap engkau. Apa yang menjadi air matamu hari ini, aku akan rubah menjadi sorak-sorai. Apa yang membuat engkau goncang hari ini, tidak selamanya. Bahkan aku sedang tuntun gandeng engkau yang lagi gagal. Engkau yang lagi punya hutang, engkau yang lagi terpuruk, aku sedang angkat engkau melihat gunung batu. Aku tidak pernah punya rancangan kecelakaan. Saudara percaya, firman ini buat saudara dan saya. Kesesakanmu akan dirubah menjadi kelegaan. Kita pulang, jangan lagi sedih, jangan goyah, jangan takut. Masih ada Tuhan, masih ada hari esok, masih ada pengharapan, masih ada janji kemenangan. Sekalipun itu bagi engkau gak mungkin. Tapi Tuhan berkata sore ini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yuk kita tundukkan kepala, kita mau nyanyi.